Oke, karena aku udah lama nggak update, aku akan mereview sih. Ya review lah, review Sony Alpha 6400 setelah 3 tahun lebih punya, lama banget sih. 3 tahun lebih sampai sekarang nggak ganti-ganti. Backstory dulu aku beli Sony Alpha 6400 ini sekitar tahun 2020, kalau nggak 2019. Pada saat itu kamera ini masih tergolong baru ya, masih sangat baru. Setelah 6300 keluar 6400 ini. Sebenarnya ini kamera yang cukup high end, mid high pada tahun itu. Tapi ini sekarang sudah 2025. Jadi gimana performanya? Ya kalau dibandingin sama kamera sekarang sih hancur ya, maksudnya cukup tertinggal. Dari Sony ZV-E10 yang Mark 1 sekarang udah keluar Mark 2. Terus Fujifilm XS10, XS20, wah ketinggalan jauh banget, sangat jauh banget. Walaupun gambarnya masih cukup buat YouTube sekarang atau konten-konten sekarang, tapi kalau mungkin buat pekerjaan kayak company profile besar, terus film-film, feature film pendek yang ditampilin, mungkin kamera ini bakal kalah jauh. Aku akan ngasih sedikit poin-poinnya dari kekurangan Sony Alpha 6400 ini di tahun 2025. Minus yang pertama, nggak ada IPIS-nya, no debat. Di Sony ZV-E10 yang Mark 1 itu udah ada digital stabilization-nya. 6400 ini nggak ada sama sekali. Digital stabilization apa, kayak kasih apa gitu, jangan cuma gelondongan gini doang. Ya mau nggak mau ya harus pakai gimbal. Kalaupun mau pakai handheld sih harus pakai lensa yang cukup wide ya. Kalau misalnya kalian pakai lensa yang agak tele bakal berasa banget goyangnya. Terus yang kedua, nggak ada headphone jack, no debat, itu nggak ada headphone jack. Kalian mau bilang apa, tetap kamera ini nggak punya headphone jack. Settingan video nggak bisa dipisah. Ini aku sebel banget. Kalau kalian settingannya di foto buat ngevideo itu bisa, tapi kalau misalnya settingannya di video tapi buat foto itu nggak bisa. Dan kalau misalnya kalian pakai picture profile di foto, picture profile-nya masih nyatu. Horor nggak tuh? Gimana coba color gradingnya? Tapi sekarang udah diperbaikinya di Sony yang lebih baru, jadi kalian bisa bedain antara foto sama videonya, jadi nggak nyatu, nggak nyampur gitu. Oke, yang selanjutnya baterainya nggak cukup buat satu, kalian harus punya minimal 3, maksimal 6. Itu yang paling banyak. Aku bisa seharian penuh tuh bisa ngabisin 3 baterai. Selanjutnya ada custom button sama tombol-tombol yang nggak leluasa yang kita setting seenak kita tuh, kita nggak bisa ngatur itu semuanya gitu. Jadi masih ada sedikit limitasi dari kamera ini gitu. Yang terakhir adalah menu settingannya yang masih outdated banget dan kacau dan ramai banget. Kalian harus nyari tuh pakai bahasa yang lain, sangat dalam sekali. Itu kekurangan dari kamera Sony 6400. Dari kekurangannya itu ada plusnya juga dari kamera ini. Yang pertama, gambar Sony 6400 ini sangat absolutely cinema. Anjay, absolutely cinema. Ya, dari resolusinya bisa 4K 1080. Terus data videonya juga cukup buat di grading, sama FPS-nya juga nggak ketinggalan banget lah. Bisa 120 FPS, bisa 60, bisa time lapse. Menurutku kamera ini adalah kamera pertama pembuka dari jajaran cinema lens-nya dari FX. Coba bayangin kalau nggak ada 6400, 6300, 6500, mungkin nggak akan ada FX30. Mungkin kamera ini dulu adalah sebagai pembuka. Terus yang jelas pasti autofocusnya gercep, masih cukup gercep ya. Tapi kalau misalnya kalian di mode SNQ, ya udah autofocusnya nggak bakal bekerja sama sekali. Jadinya kontras detect, gak face detect kayak gini. Selanjutnya kamera ini juga cocok buat hybrid shooter. Oke lah buat foto 24 megapiksel, terus buat video juga oke buat 4K. Jadi cocok lah buat hybrid, walaupun ya itu tadi, kalian harus cukup teliti antara mode foto dengan mode video gitu. Dan yang terakhir adalah artikulasi layarnya yang cukup agak keluar ya, maksudnya nggak kayak 6300 yang cuma naik sama turun doang. Kamera ini sebenarnya iya kayak naik sama turun sih, cuman lebih bisa keluar, jadi dia bisa lebih mentok ke bawah dan bisa mentok ke atas, jadi lebih enak gitu, walaupun nggak bisa ke samping sih. Terus kesimpulannya apakah kamera ini cukup
baik di tahun 2025 atau cukup worth it lah untuk dibeli. Kalau menurutku worth it untuk dibeli kalau kalian masih pemula. Kamera ini cocok banget buat kamera yang pemula. Atau kalau misalnya kalian pengen lebih murah lagi 6300, tapi 6300 itu nggak ada picture profile 10 atau HLG. Makanya Sony menyempurnakan kamera ini di 6700. Kamera ini masih bisa cukup dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya kalian membandingin sama Sony ZV-E10 Mark I, ini kalah jauh. Maka lebih baik kamera Sony ZV-E10 Mark I. Tapi kamera ini nggak kalah kok, maksudnya masih cukup adalah. Jadi menurutku adalah kamera ini cocok gak cocok. Kalian kalau misalnya punya budget minim di bawah harga Sony ZV-E10, mungkin kamera ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau misalkan punya budget lebih, ya kamera ini bakal cukup outdated untuk kalian beli di tahun 2025. Jadi semakin banyak pilihannya, yang paling diuntungkan adalah konsumennya gitu. Aduh panas. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah kalian suka konten-konten seperti ini? Komen aja, jangan lupa subscribe, share, dan like. Nanti aku akan berusaha buat konten seperti ini. Bye bye.